Pemasok ban tunggal pada MotoGP akhirnya buka suara soal masalah yang dialami rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024. Bagnaia merasakan keanehan pada ban belakangnya pada balapan yang digelar di sirkuit Misano hari Minggu lalu. Dia mengaku bahwa ban belakang yang digunakan tidak bekerja dengan baik dari awal hingga memasuki pertengahan lomba. Bagnaia padahal sempat memimpin di awal balapan, tetapi kemudian harus merosot ke posisi ketiga dan tertinggal dengan gap sampai hampir 3 detik. Harus membutuhkan 15 lap baginya untuk membuat ban belakangnya bekerja dengan baik. Bagnaia kembali cepat hingga mampu memangkas gap sampai 1 detik dari pembalap di depannya. Juara bertahan MotoGP itu bahkan berhasil mencatatkan torehan waktu tercepat dalam balapan dengan 1 menit 30,887 detik pada putaran ke-16. Namun kebangkitan Bagnaia serasa sia-sia usai terjatuh karena kehilangan cengkraman pada ban depan di trek lurus jelang memasuki tikungan. Direktur Michelin, Piero Taramaso, menilai situasi yang dialami Bagnaia adalah masalah langka. Situasi yang tidak biasa tersebut membuat tim teknis Michelin kebingungan karena tidak ada pembalap lain yang melaporkan masalah serupa. Penyelesaian masalah demikian masih belum diketahui solusinya, bahkan oleh para ahli pemasok ban MotoGP asal Prancis itu. Michelin selaku pemasok tunggal tentunya harus segera mengetahui persoalan serupa, apalagi seri balap segera langsung bergulir ke Indonesia. Ini benar-benar aneh, namun dengan data yang kami miliki, kami pasti akan mencari tahu bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Pecco jelas lebih lambat dari Martin dan Bastianini untuk beberapa lap, tetapi kemudian ia kembali dengan sangat kuat dan bahkan mencatatkan lap tercepat dalam balapan, ungkap Taramaso. Para pembalap Pertamina Enduro VR46 akan tampil dengan tampilan khusus dalam seri balap ke-15 MotoGP Indonesia 2024. MotoGP Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah menjadi salah satu balapan penting di kalender bagi tim balap besutan legenda balap Valentino Rossi itu. Pasalnya, VR46 Racing Team bekerja sama dengan perusahaan tanah air yaitu Pertamina Lubricants sebagai sponsor utama. Anak perusahaan migas nasional tersebut juga menjadi sponsor untuk sirkuit Mandalika dan GP Indonesia. Menyambut event MotoGP Indonesia, Pertamina Enduro VR46 membocorkan livery khusus untuk balapan akhir pekan ini. Dalam video yang diunggah di akun media sosial mereka pada Senin 23 September 2024, tampak fairing motor Ducati Desmos edisi GP23 tim VR46 dicat dengan warna merah. Melalui keterangan resmi, VR46 mengumumkan bahwa livery khusus akan dipamerkan di sirkuit Mandalika pada Kamis ini. Sehari sebelumnya, dua rider tim VR46, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio juga bakal mengikuti parade bersama pembalap MotoGP lainnya di kota Mataram. Motivasi Bezzecchi bertambah karena baru saja meraih hasil baik dengan finish keempat dalam balapan MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan lalu. Musim lalu, Bezzecchi meraih hasil bagus di MotoGP Indonesia dengan finish ketiga dalam sprint, lalu finish kelima dalam balapan utama. Padahal Bezzecchi datang ke Mandalika setelah operasi bahu sehingga harus melalui pemeriksaan medis terlebih dahulu untuk mendapatkan izin berlomba. Adapun kali ini gantian Di Giannantonio yang terbang ke Indonesia dengan membawa luka dari cedera di lokasi yang sama. Jika Bezzecchi tahun lalu menderita retak tulang selangkah, Di Gia mengalami dislokasi bahu yang disebabkan kecelakaan dalam sesi latihan di MotoGP Austria Agustus lalu. Posisi 10 besar akan menjadi target Di Gia di Mandalika yang lintasannya punya karakter cepat dan mengalir. Seri balap MotoGP Indonesia akan berlangsung pada akhir pekan ini, 27 sampai 29 September 2024.
Michelin menepis keluhan Francesco Bagnaia setelah MotoGP Emilia-Romagna, tetapi menunggu lebih banyak data untuk mendapatkan gambaran yang meyakinkan tentang apa yang terjadi. Produsen ban asal Prancis mengatakan tidak menemukan masalah pada ban belakang Francesco Bagnaia dalam analisis awal setelah Grand Prix Emilia-Romagna. Pembalap Ducati MotoGP tersebut mengalami penurunan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan setelah kehilangan posisi kedua dari rekan timnya Enea Bastianini pada lap kelima dari 27 lap di Misano. Sebuah masalah yang juga mengancam posisinya di podium karena Marc Marquez makin mendekat. Namun yang lebih mengherankan lagi, pembalap Italia itu mampu mengembalikan kecepatannya di pertengahan sesi yang membuatnya berhasil menembus batas waktu 1 menit 31 detik dan mencatatkan lap tercepat di putaran ke-16. Dalam komentarnya setelah balapan, Bagnaia menuding pemasok ban resmi MotoGP atas nasibnya yang kontras pada Minggu dengan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang rider harus menghadapi ban belakang yang tidak berfungsi selama 15 lap pertama. Sementara Michelin menunggu lebih banyak data untuk menyelesaikan analisis lengkap. Keputusan awal mereka adalah bahwa ban tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan liar dalam kecepatan Bagnaia di Misano. Mereka berargumen bahwa jika ada kerusakan pada ban belakangnya, maka ia akan melambat sepanjang balapan dan tidak dapat mencatatkan waktu putaran yang cukup baik untuk lolos ke baris ketiga dengan lebih dari 10 putaran bahan bakar. Namun masih ada beberapa keluhan dari para pembalap tentang ban yang terkadang tidak bekerja secara optimal. Pernyataan ini menyusul Jorge Martin yang menuduh pabrikan asal Prancis itu merampas gelarnya pada 2023 dengan apa yang dia rasakan sebagai ban yang rusak pada putaran kedua dari seri terakhir di Qatar. Kami sedang menganalisisnya, tapi untuk saat ini kami hanya memiliki komentar dan catatan waktunya. Ketika Ducati memberikan data kepada kami akan mencoba untuk memahami apa yang menyebabkannya terjatuh. Ini akan memakan waktu, tetapi kami ingin memahami apa penyebabnya. Karena selalu ada hal baru yang bisa ditemukan, ungkap Taramaso. Peluang India untuk kembali ke kalender MotoGP pada 2025 makin memudar. Motorsports.com dapat bocoran menjelang pengumuman resmi kalender tahun depan. Balapan di sirkuit Bud memulai debutnya di kejuaraan pada 2023, namun tidak jadi digelar musim ini meski sudah tercantum dalam jadwal semula. Dalam sebuah pengumuman yang cukup aneh, baik Dorna, promotor kejuaraan dunia, maupun Fair Street Sports, promotor lokal, mengumumkan pembatalan acara yang semula dijadwalkan pada bulan September karena kondisi cuaca. Pernyataan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pembatalan, namun lebih kepada penundaan hingga 2025. 2 bulan setelahnya, Dorna mengumumkan penandatanganan kesepakatan baru dengan Invest UP, sebuah badan investasi pemerintah Uttar Pradesh, pusat ekonomi yang menjadi tumpuan Bud. Kontrak 3 tahun yang berlangsung hingga 2027 menyingkirkan Fair Street promotor sebelumnya. Namun Grand Prix India kemungkinan besar tidak akan diselenggarakan pada 2025 karena pihak berwenang setempat belum menemukan dukungan finansial untuk menyelenggarakan acara tersebut. Pada tahap tahun ini dan dengan urgensi untuk mempublikasikan kalender, tampaknya makin tidak mungkin kesepakatan dapat dicapai. Dengan tanggal yang telah dikonfirmasi, musim 2025 akan dimulai di Thailand pada akhir pekan pertama Maret sebelum jeda 2 minggu tanpa balapan sebelum putaran yang diharapkan di Argentina pada 16 Maret diikuti oleh Austin pada 30 Maret untuk menutup Tour Amerika. Kejuaraan kemudian akan berlanjut ke Eropa dari akhir April hingga pertengahan September sebelum memulai Tour Asia yang akan terdiri dari beberapa seri sebelum kembali ke Eropa. Musim ini akan berakhir di Valencia pada pertengahan November, seminggu setelah Portimao yang awalnya direncanakan sebagai balapan pengganti dan akhirnya dimasukkan dalam kalender.